Ananda yang saat ini dalam proses pengabdian, baik pengabdian di Darul Abrar maupun mohon maaf, barusan saya keluar dari room dikarenakan jaringan saya kurang stabil. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya mempersilahkan kepada Kak Musafir SHIMH selaku pembina pramuka. Dalam hal ini adalah pengarah terlaksananya pelaksanaan kursus Mahir Dasar. Untuk mengefisienkan waktu kita pada malam hari ini, langsung saja kepada Kak Musafir atau Ustadz Musafir SHIMH untuk memberikan pengarahan dan lain sebagainya pada kesempatan ini kepada beliau. Kami persilahkan dengan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh wali santri dan santriwati yang sempat bergabung pada malam hari ini. Yang saya hormati juga semua panitia yang tergabung dalam kepanitiaan kursus Mahir Dasar tahun 2021 pada tahun ini. Insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 1 sampai tanggal 7 November 2021. Ada beberapa hal yang perlu kami atau saya sendiri pada malam hari ini akan menjelaskan terkait kegiatan kita pada tanggal 1 November tersebut. Yang pertama, kita mengadakan pertemuan ini dengan tujuan adalah menjelaskan kepada Bapak Ibu semua terkait apa sih sebenarnya kegiatan KMD itu. Ya, jadi itu dulu yang pertama. Ada banyak yang bertanya-tanya terkait dengan kegiatan KMD tersebut, mungkin karena baru mendengar atau baru mengetahui dan lain-lain sebagainya. Yang pertama, kegiatan KMD ini adalah kegiatan kepramukaan. Ya, jadi bagaimana menjadi seorang pembina dalam kepramukaan, di dalam pramuka, disinilah diawali oleh KMD. KMD ini adalah sebuah pendidikan. Jadi sesuai dengan sistem pendidikan yang ada di kepramukaan, ya. Sini saya share screen, bagikan mungkin Bapak Ibu bisa melihat, ya. Di layar Bapak Ibu di sini saya menjelaskan atau melampirkan beberapa poin yang di dalam kepramukaan ini ya, dianggap sebagai jenjang pendidikan seperti itu. Ya, jadi jenjang pendidikan yang pertama adalah kursus orientasi, kemudian yang kedua adalah KMD. Bapak Ibu bisa lihat di poin-poin tersebut. KMD itu ada tingkatannya. KMD siaga oleh yang biasanya usianya SD, penggalang biasanya usianya di SMP, penegak itu biasa usianya di SMA, dan KMD untuk pandega itu biasa usianya di tingkatan perguruan tinggi. Nah, setelah KMD Bapak Ibu ada yang namanya KML. Ya, KML itu adalah lanjutan daripada KMD. Kemudian
pendidikan yang ketiga adalah KPD, kursus pelatih ya, tingkat dasar. Kemudian yang keempat terakhir adalah kursus pelatih lanjutan. Nah, kalau yang akan kita adakan adalah KMD Penggalang. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di poin yang ketiga, KMD kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar golongan Penggalang. Jadi diharapkan nanti anak-anak kita setelah mengikuti kursus ini, pendidikan ini, karena ini kan kita di pondok kan lebih mengedepankan pembinaan kepada penggalang karena sistemnya adalah peer teaching yang mana senior bisa mengajarkan ilmunya kepada junior. Itu yang kita aplikasikan di pesantren seperti itu. Jadi kelas 6 dan pengabdian itu kita harapkan mengikuti kursus seperti ini, pendidikan seperti ini, supaya ketika masa pengembangan, ketika menjadi guru pengabdian, itu dapat mengaplikasikan apa yang diterima atau yang didapatkan pada pendidikan KMD ini. Terkait bagian B dengan bagian C itu adalah pelatihan. Ya, jadi yang namanya pendidikan nanti akan diberikan ijazah Bapak Ibu sekalian. Ya, ijazah nanti di akhir saya perlihatkan contoh ijazah. Tadi di kemarin juga saya sudah kirimkan contoh soft filenya. Nanti sebentar saya memperlihatkan ijazah yang saya punya. Nah, poin B dan C itu kita di pesantren belum pernah mengadakan karena itu tidak terlalu menjadikan poin yang penting dalam pembelajaran kita. Yang menjadi poin penting dan biasa diadakan di setiap pesantren itu adalah KMD dan KML. Ya, seperti itu. Nah, ini diatur di dalam SK Koordinasional nomor 48 tahun 2018. Ya. Jadi semua di dalam kepramukaan itu Bapak Ibu sekalian ada aturannya. Ya. Jadi kita mengadakan KMD ini melalui beberapa tahapan. Ya. Korcap Bonde sendiri itu beberapa bulan lalu telah mengadakan rapat kerja dan alhamdulillah kita di pesantren di Kahu itu, di pesantren yang kita tempati sekarang ini adalah mengikuti atau menempati urutan kedua ya kegiatan KMD ini. Jadi ada yang pertama, kemudian kita yang kedua setelah rapat kerja pada tahun ini. Jadi kita sangat bersyukur UNM Bone saja itu mendapat tempat setelah kita. Jadi setelah pengadaan KMD di Kahu, di pesantren kita nanti itu, ada lagi KMD yang diadakan khusus di UNM Pendidikan di Bone, seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit memberitahukan kepada Bapak Ibu sebagai bahan informasi saja bahwa KMD ini khususnya di di pesantren kita itu sudah diadakan sebanyak 2 kali. Nanti ini yang ketiga. Ya, yang ketiga. Jadi bukan hal yang baru bagi kita untuk melaksanakan KMD ini. Ya, namun karena kemarin 2 tahun lamanya COVID, seharusnya kemarin kita adakan tahun lalu, tapi berhubung karena COVID, jadi baru bisa kita laksanakan pada tahun ini. Seperti itu. Nah, ada yang bertanya, di surat kok hanya pengabdian kepada yang terhormat orang tua pengabdian? Nah, karena kita menggabung, ya, karena kegiatan ini kita gabung antara guru pengabdian dan kelas 6. Kelas 6 pun juga nanti akan menjadi guru pengabdian. Dan kita mengadakan KMD ini satu kali dalam 2 tahun, itu paling cepat. Ya, biasanya 1 kali dalam 3 tahun. Ya, seperti itu. Jadi tidak masalah tujuan daripada surat tersebut. Yang jelas esensinya kita mengikutkan kelas 6 dan
guru pengabdian seperti itu. Ya, jadi sudah 3 kali dengan tahun ini kita mengadakan KMD di pesantren kita. Tentu terkait dengan manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan, ya, manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan, terutama anak-anak kita yang akan mengikuti KMD ini, kedepannya tentu sangat bermanfaat. Perlu kita ketahui bersama bahwa kampus-kampus yang berada khususnya di Sulawesi Selatan ini, termasuk UNM itu sudah mewajibkan, ya, sudah memberikan semacam syarat kelulusan kepada mereka yang berada pada program studi pendidikan, ya, untuk mengambil KMD tersebut dulu sebelum menyelesaikan studinya. Ya, makanya di contoh terkecil saja di UNM Bone itu hampir setiap tahun mengadakan KMD dan itu diwajibkan bagi mahasiswanya. Saking pentingnya KMD ini bagi anak-anak kita. Nah, kita sudah seharusnya sangat bersyukur Bapak Ibu, kita berada di lingkungan pesantren yang tahu dan sadar akan hal itu, akan pentingnya kegiatan ini. Kita bekali kepada anak-anak kita terlebih dahulu dengan cepat. Kita sangat sadar diri supaya anak-anak kita memiliki bekal tersebut sehingga nanti ketika kuliah mampu bisa dikatakan sudah tidak ikut lagi KMD dengan teman-temannya yang lain. Nah, kalau mengambil jurusan pendidikan khususnya, ya seperti itu, karena sudah memiliki ijazah KMD yang telah diikuti pada tahun ini. Nah, seperti itu poin yang pertama, poin yang paling penting. Ya, jadi UNM Tidung juga itu sudah lama menjadikan syarat, ya, kepada mahasiswanya untuk mengikutkan KMD ini. Yang poin selanjutnya yang perlu kita sampaikan yaitu respon dari pimpinan pesantren itu sangat baik, sangat besar, dan surat permohonan dana yang dikeluarkan oleh panitia yang bertanda tangan dengan di bawahnya pimpinan itu sudah dikeluarkan sejak bulan lalu. Namun mungkin telah dievaluasi oleh panitia yang ada di dalam, mungkin kendalanya anak-anaknya lagi ujian, jadi belum sempat untuk memberikan kabar kepada walinya. Makanya diadakan pertemuan virtual pada malam hari ini, kita agendakan supaya harapan kami sebenarnya semua yang tergabung di dalam grup tersebut mengikuti, ya, supaya mendapatkan informasi yang jelas, tidak mendapatkan informasi yang simpang siur seperti itu. Ya, jadi pimpinan dalam hal ini Ustadz Mutakin sangat mendukung penuh kegiatan KMD ini, dan karena memang betul-betul kita itu sudah sangat sadar bahwa namanya kegiatan KMD ini, pendidikan di permukaan itu sangat penting, apalagi anak-anak kita yang akan melanjutkan pendidikannya di strata 1, terkhusus kepada yang di dunia pendidikan seperti itu. Nanti setelah ini saya persilakan kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Nah, sebelum itu saya akan memperlihatkan Bapak Ibu ijazah KMD yang saya miliki khususnya. Ini adalah KMD dulu pada saat tahun 2010 itu namanya belum dikatakan sebagai ijazah. Jadi tulisannya di sini masih sertifikat bukan ijazah. Ya, seperti itu. Karena aturan terbaru ini adalah pendidikan, jadi yang terbaru itu adalah sudah ijazah. Saya ikut KMD itu 2010. Ya, 2010. Saya selesai di pesantren itu 2008. Ya, baru saya dapatkan informasi KMD pada tahun 2010 dan saya langsung ikut seperti itu. Saya tidak berhenti di KMD,
saya melanjutkan pendidikan di kepramukaan saya di tingkat KML itu pada tahun 2013. Ya, di 2013, ini 2013 KML-nya itu saya ikut KML di Makassar. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan anaknya Bapak Ibu akan mendapatkan lembaran seperti ini. Nah, waktu 2013 itu sudah ada ijazah tertulis karena sudah diresmikan dan sudah ada aturan terbaru bahwa pendidikan itu dilabeli oleh ijazah, bukan lagi sertifikat. Ini sudah tertulis ijazah. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya juga alhamdulillah sudah mengikuti kursus pelatih pada tahun 2019. Ya, jadi ini saya mengikuti ini ijazah saya di kursus pelatih dulu tahun 2019. Ya. Bapak Ibu, yang perlu saya tekankan adalah saya itu bukan dari jurusan pendidikan. Ya. Saya adalah jurusan hukum, tapi saya begitu menyadari bahwa sangat penting yang namanya pendidikan dalam kepramukaan. Yang paling penting sebenarnya dalam kepramukaan adalah pendidikan karakter yang perlu ditanamkan kepada anak-anak. Itu yang kadang orang memiliki persepsi beda, memiliki pemahaman yang sempit tentang pendidikan kepramukaan. Padahal apapun itu yang diberikan kepada kita atau yang kita arahkan kepada sana, baik dari disuruh ikut KMD, latihan setiap Kamis atau setiap hari Sabtu, itu ujung-ujungnya adalah pendidikan karakter. Bagaimana membentuk pembina yang memiliki karakter yang kuat, bagaimana membentuk peserta didik yang memiliki karakter yang kuat, seperti itu. Karena apalagi kita yang berada di pesantren ya, selain kita dibekali dengan ilmu agama, juga kita sangat dianjurkan untuk dibekali dengan ilmu pendidikan karakter. Dan itu menjadi sangat penting di zaman sekarang. Kita lihat banyak sekali bisa dibilang karakter pada anak zaman ini sangat terdegradasi oleh bisikan-bisikan atau pengaruh-pengaruh yang tidak jelas adanya, seperti itu. Jadi marilah kita sama-sama membentengi anak-anak kita, terutama di dalam ikut berpartisipasi dalam kegiatan KMD ini, sehingga mampu nanti ke depannya ketika anak-anak kita sudah selesai di pesantren, mereka sudah memiliki ijazah KMD, dan ketika mendapatkan atau contoh nanti kuliah terkhusus ya, jadi bukan hanya pendidikan, namun pendidikan secara umum, itu ketika ada mengikuti kegiatan yang lain, teman-temannya diikutkan di dalam KMD, dia tidak ikut lagi karena sudah memiliki bekal di pesantren, seperti itu. Jadi alumni pesantren khususnya Darul Abrol ini satu langkah atau bahkan dua langkah ke depan ketika telah mengikuti KMD. Ya, di sini ada Ustadz Munadil. Ustadz Munadil itu sekarang sudah semester 3 atau 5 ya kalau nggak salah. Beliau itu aktif di tingkat Racana di kampus UIN Alauddin Makassar, karena kebetulan beliau kuliah di UIN Alauddin. Nah, satu angkatan Ustadz Munadil ini masih banyak yang belum KMD. Ya. Dan Ustadz Munadil ini sudah mengikuti KMD beberapa tahun lalu kalau tidak salah, 2 tahun lalu. Ya, itu bukti nyata bahwa alumni kita khususnya di pesantren ini ketika sudah mengikuti KMD itu tingkatannya berada satu atau dua langkah dengan mahasiswa-mahasiswa lain. Nah, ini yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi semoga dengan pertemuan ini membuka wawasan kita, pemahaman kita terkait dengan pentingnya mengikuti kegiatan ini, seperti itu. Tidak perlu mungkin saya panjang lebar, silahkan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan atau menanyakan sesuatu hal yang mungkin tidak dipahami, silahkan kami akan menjawab dan memberikan penjelasan.
Ya, jadi Zoom ini juga kita rekam. Nanti bagi yang tidak sempat untuk hadir, nanti akan mendengarkan lewat video. Nanti kita akan upload ke grup tersebut. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, jika memiliki pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ustaz Munadil, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ustadz Musafir atas penjelasan yang begitu gamblang. Namun kendati demikian, kami membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian. Jika ada hal-hal yang kiranya belum jelas yang ingin ditanyakan, kami persilahkan, kami berikan waktu untuk bertanya. Barangkali tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Musafir ada yang terlewatkan dikarenakan jaringan atau ada yang kiranya masih simpang siur mengenai KMD ini dalam hal teknis maupun lain sebagainya. Pada kesempatan ini sangat tepat untuk kemudian ditanyakan pada forum ini. Terima kasih, Ustaz. Baik, kami persilakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa tidak Pramuka KMD tidak masuk paket di dalam kegiatan Darul Abrar? Maksud saya dimasukkan ekstrakurikuler. Kenapa baru sekarang ada? Nah, saya kira kan Pramuka sejak beberapa tahun lalu sudah ada. Maksud saya mungkin bagus kalau itu satu paket atau syarat naik kelas atau kelulusan. Jadi wali kelas tidak perlu lagi ada lagi baru. Yang kedua, saya kira wali tidak mau campur persoalan kurikulum di Darul Abrar, tapi masalahnya kan ada pembayarannya. Mungkin itu yang kendala. Ya, seperti anak saya 2. Ya, maksud saya barangkali bisa misalnya diselipkan dalam bentuk kurikuler walaupun materinya itu tetap semua dilaksanakan. Jadi tidak dilaksanakan secara khusus, tapi masuk materi pelajaran. Saya kira itu saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan dan juga sarannya, Bapak. Langsung saja saya terlebih dahulu kembalikan ke Ustadz Musafir untuk kemudian memberikan penjelasan ataupun keterangan mengenai pertanyaan ataupun menanggapi terhadap saran yang diberikan oleh Bapak tadi. Pada Ustadz Musafir, saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Bapak Ansar Haji atas respon dari penjelasan kami pada malam hari ini. Yang pertama, karena ini saya catat ada 2, ya. Yang pertama, perlu kita ketahui bersama bahwa KMD itu di bawah wewenang Kuartir Cabang Bone, ya, karena ini adalah pendidikan. Pendidikan di Pramuka itu tidak ada kewenangannya terhadap gugus depan, ya. Setingkat kuartir ranting saja, setingkat di kecamatan itu pelaksanaan di dalam setingkat kuartir ranting itu tidak ada, Bapak Ibu, ya. Jadi tidak ada itu yang namanya ijazah dikeluarkan oleh kuartir ranting atau setingkat kecamatan. Apalagi lah yang namanya KMD diadakan sendiri atau mandiri oleh gugus depan. Ya, kita kan dipesankan adalah gugus depan.
dan tidak bisa dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler. Ya, kita memiliki kegiatan ekstrakurikuler tersendiri, yaitu ekstrakurikuler kepermukaan, itu beda. Jadi ini tingkatannya lebih di atas, ya. KMD itu pendidikannya. Jadi di dalam ekstrakurikuler itu bukanlah sebuah pendidikan secara formal di dalam kepramukaan, ya. Meskipun materi-materi yang ada di dalam itu secara teknis ada juga yang dipelajari di dalam KMD, seperti tali temali dan lain-lain sebagainya. Sebagai contoh, ketika kegiatan di gugus depan di sekolah atau di pesantren itu belajar tentang tali temali. Nah, di KMD ini karena pendidikannya yang diajarkan adalah menjadi seorang pembina yang mengajarkan tali temali. Jadi bukan lagi kita belajar, peserta itu bukan lagi belajar bahwa oh saya yang akan mengikat, tapi kita diajarkan oleh pelatih, oh sebagai seorang pembina, sebagai seorang guru nanti cara mengajar tali temali seperti ini di dalam kepramukaan. Nah, seperti itu Bapak. Jadi pendidikannya itu tidak bisa diambil alih oleh gugus depan. Tidak ada itu di Indonesia, tidak seperti itu aturannya. Jadi KMD itu minimal setingkat kuartir cabang atau setingkat kabupaten yang mengadakan. Di atasnya lagi ada kuartir daerah. Kemudian di paling tinggi adalah kuartir nasional, seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya kegiatan KMD di bawah wewenang gugus depan, karena yang akan menerbitkan nanti ijazahnya adalah kuartir cabang. Ya, di sini adalah kuartir cabang. Ya, ketua kuartir cabang Bone, nanti ada Bone. Ya, ketua kuartir cabang Bone adalah Bapak Bupati itu sendiri, ya. Pasar Pajalangi. Jadi nanti akan menandatangani ijazah anak Bapak Ibu, seperti itu. Ya, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah terkait pembayaran. Nah, terkait pembayaran di sini saya sarankan Bapak Ibu bisa koordinasi langsung atau konsultasi langsung dengan pihak administrasi. Ya, walaupun insya Allah akan ada keringanan atau ada kemudahan di dalam pembayaran tersebut. Jadi karena pembayaran ini itu sudah didiskon, ya Bapak Ibu. Biasanya kan kalau kita bisa di-share di Google atau di mana poster-poster tentang KMD itu biasanya 700 sampai 800 bahkan sampai 1 juta. Ya, jadi harga 500 tersebut itu sudah sangat sudah sangat minimal, ya, harga minimal, karena kita sudah melobi, ya, kuartir cabang Bone bahwa anak-anak di sini keuangannya seperti ini. Ya, akhirnya secara sudah dilobi beberapa kali dan kita sudah diputuskan juga bahwa 500.000 itu sudah harga minimal. Jadi tidak bisa lagi diturunkan karena memang sudah seperti itu. Bahkan di luar sana itu ada yang mulai 700, 800, bahkan ada yang sampai 1 juta. Seperti itu. Ya, tentu dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap. Mungkin yang 1 juta itu bisa menyediakan baju kaos atau alat-alat tulis yang lain. Nah, ini kita di dalam 500 itu sesuai dengan poster itu sudah ada alat tulis, sudah ada soft copy, sudah ada ijazah dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan kemudahan seperti itu. Ya. Mungkin kalau belum jelas Pak Ansar mungkin bisa ditanggapi kembali. Pak Munadin masih ada? Ya, sekarang Ustaz. Silakan Pak, silakan. Mungkin Sam Nadil lagi sibuk. Ya, saya kira secara image artinya Darul Abrar mampu melihat perkembangan zaman, saya kira bagus. Yang barangkali tadi tapi sudah disampaikan mengenai pembayaran, ya mungkin kalau misalnya persamaan bulanan bisa diatur atau gimana, Iya. supaya anak ikut. Iya. Iya. Itu secara program bagus Ustaz, saya kira bagus sekali karena ini melihat perkembangan ya harus aktif di organisasi. Saya kira begitu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait nanti pembayaran Pak bisa konsultasi dengan bagian administrasi. Insya Allah akan ada jalan. Yang penting kita ada niat yang baik. Seperti itu.
Oh iya, kasih. Ya. Yang lain silakan. Baik. Ustaz Munadil sudah bergabung. Ya, sudah bergabung kembali. Jadi sekadar informasi nih, sekarang kita di pesantren lagi mati lampu dari tadi jam 12, kemudian nyala kembali dan saat ini mati lagi. Jadi sedikit kami punya kendala dalam hal jaringan, kami mohon maaf. Dan saat ini juga santri-santri kita sedang belajar, kami usahakan dalam hal ini penerangan di pesantren sana. Jadi kepada Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, kami persilahkan sebelum kemudian kami menutup pertemuan pada kesempatan kali ini. Barangkali dari Bapak Kadirman ataupun Bapak Kardiman maksud kami, atau Bapak Amiruddin atau wali dari atau Laiman Afullah, ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Pertemuan sore. Jadi mungkin sembari saya menunggu masuknya pertanyaan, jadi menambah tadi apa yang disampaikan Ustadz Musafir tentang pertanyaan Bapak Ansor tadi, Bapak Haji Ansor tadi mengenai fee atau pembayaran. Jadi ketika kami mendapatkan itu informasi pembayaran dari di Bone, di Kuarcap tentang biaya 500 itu sebenarnya Ketua Panitia dalam hal ini Ustadz Zul Amri Fildanu itu sudah mengajukan semacam keringanan seperti itu agar bagaimana dari harga 500 ini beberapa hari setelah itu kami mengadakan pertemuan dengan Ketua Kuarca. Ustaz Munadil keluar ya. Baik, saya tambahkan ya, Bapak Ibu yang saya hormati, di belakang ijazah itu di lembar ijazah nanti itu di lembar ijazah anak-anak kita nanti ada dua wajah ya, wajah di depan, kemudian wajah di belakang. Nah, wajah di depan itu adalah keterangannya bahwa nama ya asal telah mengikuti, kemudian ditandatangani oleh Ketua Korpit Cabang Bone, dalam hal ini Bupati Bone. Nah, di belakangnya itu nanti Bapak Ibu bisa melihat ada jam pelajaran. Ya, jam pelajaran ini di dalam kurikulum terbaru itu sebanyak 70 jam. Ya, 70 jam. Jadi ini sangat tinggi ya jam pelajarannya. Jadi memang yang namanya kegiatan pendidikan di pramukaan itu sedikit banyak juga mendapatkan minat yang tinggi dari beberapa kalangan. Ini saja pendaftar kita ini ada satu orang dari Makassar, ya, ada mahasiswa dari Makassar, mahasiswi sebagai informasi, ya, karena memang ketika dia mendapatkan informasi dan dia sadar bahwa sangat penting yang namanya KMD. Nah, mahasiswi di Makassar ini rela jauh-jauh dan sudah membayar, sudah registrasi untuk ikut bergabung
mengikuti KMD ini. Nah, apatah lagi kita yang dekat, anak kita ada di lokasi, kemudian kesehari-harian berada di pesantren. Oleh karena itu, pertemuan ini kita membuka wawasan tentang pentingnya yang namanya mengikuti KMD tersebut. Seperti itu, Bapak Ibu. Ustaz Munadil sudah bergabung. Mungkin saya ambil alih saja langsung ya, karena mungkin Ustaz Munadil lagi jaringannya kurang baik. Silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau ada yang belum dipahami, silakan dipersilakan untuk menanyakan. Jadi pelaksanaannya nanti ini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa secara terpisah ya. Boleh maksudnya kalau buat tanaman ting. Jadi pelaksanaannya ini akan secara terpisah. Meski waktunya sama, tanggal 1 sampai tanggal 7, jadi kelas putra tetap berada di pesantren putra, kemudian kelas putri juga sama, tetap berada di putri. Nah, untuk tim pelatih yang datang nanti dari Bone, itu ada 2 juga, ya, pelatih untuk melatih di kelas putra, kemudian pelatih yang akan melatih di kelas putri. Jadi yang akan melatih anak-anak kita ini bukan guru yang selama ini berada di dalam pesantren, bukan. Ya, adalah tim yang diturunkan langsung oleh Kuartir Cabang Bone. Nah, itu tim-tim tersebut, pelatih tersebut sudah memiliki pengalaman yang jam terbang yang tinggi. Ya, jadi itulah yang namanya pendidikan, tidak boleh sembarang yang namanya yang melatih seperti itu. Alhamdulillah ada di pesantren kita ini ada 2 pelatih. Ya. Yang pertama ada Pak Darwis yang sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di SMA, kepala sekolah SMA Darul Abror. Yang kedua saya sendiri. Ya, jadi kita sangat bersyukur ya di pesantren kita ada dua pelatih dan insya Allah akan menjadi dan akan tergabung di dalam tim pelatih pada saat KMD nanti seperti itu. Beberapa sekolah itu belum memiliki pelatih bahkan ya, jadi kita sangat betul-betul bersyukur yang sangat besar bahwa di pesantren kita ini memang menjadi salah satu pesantren yang dapat diperhitungkan khususnya di Kabupaten Bone seperti itu. Ya, ini ada yang masuk chat ya. Kami sangat mendukung kegiatan KMD ini dan kami meminta agar kebutuhan seperti vitamin disiapkan untuk peserta, yang mana kami lihat jam pelajarannya sangat lumayan tinggi dan pastinya sangat membutuhkan stamina yang super bagi peserta KMD nanti. Tentu ya Bapak Ibu sekalian, kita sudah mempersiapkan yang namanya suplemen-suplemen yang akan kita berikan kepada anak-anak kita nanti. Jadi tentu yang saya upload di grup itu kurang lebih seperti itu nanti yang akan diterima. Dan mungkin Bapak Ibu mungkin sudah bisa melihat materi-materi apa saja yang anak-anak kita nanti dapatkan, diberikan oleh tim pelatih, mulai dari pagi, kemudian siang, sore, bahkan ada yang sampai malam, seperti itu. Insya Allah Pak, dengan semangat yang tinggi, kemudian partisipasi yang tinggi, anak-anak kita bisa mengikuti. Ya, di sini juga ada yang tergabung dalam kepanitiaan ini ada Ustadz Zul, beliau sebagai ketua panitia. Dulu Ustadz Zul ini adalah alumni KMD di periode kedua. Ya, jadi Ustadz Zul ini dulu mengikuti KMD ini pada KMD yang kedua kalinya dulu. Kalau tidak salah itu di tahun 2015 atau 2014 seperti itu. Ya, dan sekarang alhamdulillah menjadi ketua panitia. Ya. Juga ada Ustadz Ahmad Fauzan juga. Nah, itu semua sudah KMD. Dan Ustadz Zul ini alhamdulillah sudah KMD. Jadi marilah kita sama-sama mendukung program KMD ini. Kita ya satu saja tujuan kita sebagai Dewan Guru. Saya walaupun meskipun saya sudah stay di luar pesantren,
tapi perhatian saya terhadap kemajuan khususnya di dalam kepramukaan yang ada di pesantren, saya masih tetap memantau seperti itu. Karena saya lahir dan besar dari pesantren kita yang sangat kita cintai ini, dan tentu saya memiliki rasa tanggung jawab terhadap kemajuan dan perkembangan di khususnya kepramukaan di pesantren kita. Saya kira itu tambahan dari saya. Silakan Bapak Ibu, mungkin jika ada yang ingin menanyakan. Ya. Insya Allah ya Bapak Ibu, terkait dengan sarannya tadi, kita akan menyiapkan ya beberapa suplemen vitamin kepada anak-anak. Seperti itu. Kita tahu persis bahwa kegiatan ini mungkin tentu membutuhkan stamina yang kuat, tubuh yang fit. Jadi kita tentu akan menyiapkan suplemen tersebut seperti itu. Ya, Ustadz Munadil sudah bergabung ya? Iya, Ustadz. Baru bisa Ya. masuk kembali. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu, kita cukupkan saja pada malam hari ini pertemuannya. Kecuali kalau masih ada yang ingin bicara atau ingin mempertanyakan, silakan Bapak Ibu. Di sini juga ada Kak Ustadz Ahsanit Takwim, itu juga tergabung dalam kepanitiaan, dan beliau juga sudah menyelesaikan KMD-nya, sudah selesai mengikuti KMD. Jadi panitia-panitia yang tergabung di dalam kepanitiaan ini rata-rata sudah mengikuti KMD. Ya. Jadi, mereka insya Allah sudah memiliki pengalaman dan tahu mana yang dibutuhkan oleh peserta, mana yang sangat diperlukan, itu sudah insya Allah sudah tahu. Seperti itu. Ustadz Munadil, tadi mungkin chatnya ini ketinggalan ya. Di sini ada chat masuk tadi, mungkin Ustadz Munadil hilang chatnya. Nah, di sini wali dari Atolaiman Aflah menganjurkan kepada panitia untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan seperti vitamin dan lain-lain sebagainya. Ya. Beliau sangat mendukung kegiatan KMD ini dan mengusulkan untuk kepada panitia untuk menyiapkan atau menyediakan vitamin-vitamin seperti itu. Baik Ustadz, saya juga merespon dengan baik atas masukan dan saran, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada wali dari Atolaiman Aflah atas dukungan akan kegiatan ini. Insya Allah kami panitia yang berada di dalam hal ini kami bersama guru-guru yang lain yang tergabung dalam kepanitiaan. Di dalamnya juga ada 2 pengasuhan santri, ada Ustadz Ghazali, Ustadz Rizal, ada juga Ustadz Zul Amri Vildano. Insya Allah akan bekerja semaksimal mungkin dalam hal ini, bukan hanya kemudian menyukseskan kegiatan saja, namun dalam hal ini adalah kesehatan santri akan insya Allah akan kami lebih prioritaskan, dikarenakan mungkin ya kita sama-sama sadar di masa pandemi ini mungkin bisa dikatakan rentan terhadap mungkin hal-hal yang kemudian tidak kita inginkan. Itu insya Allah akan bisa kami antisipasi dengan hal-hal yang dalam hal ini seperti penyediaan mungkin vitamin-vitamin seperti apa yang disarankan kepada kami sebelumnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas respon baiknya dan juga dukungan atas kegiatan ini, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, jika memang hingga saat ini tidak ada pertanyaan maupun saran yang diberikan kepada kami, maka akan kami tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ustadz Munadil terakhir ya. Ya, Ustadz. Ya, saya mengharap kepada seluruh wali yang insya Allah akan tergabung dalam anaknya, tergabung di dalam calon peserta KMD, baik itu wali dari kelas 6, putra dan putri, kemudian wali dari guru pengabdian, baik pengabdian putra maupun pengabdian putri, untuk ikut
di dalam untuk mengikutkan anaknya di dalam kegiatan KMD ini, dan segera untuk registrasi karena ini kita Hamin berapa ya? Hamin kurang lebih 20 hari lagi ya. Sekarang tanggal 13. Berarti Hamin 17 hari ya untuk pelaksanaan. Jadi bagi yang belum atau yang memiliki kendala di dalam pembayaran, silahkan menghubungi administrasi. Insya Allah akan ada jalan keluar bagi hal tersebut. Ya, seperti itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu pada malam hari ini. Juga yang tidak ikut bergabung, semoga nanti dengan kita upload video ini ke grup tersebut, yang tidak ikut bergabung juga kemudian ikut bergabung dengan peserta anaknya digabungkan di dalam peserta seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang tidak gabung malam hari ini mungkin ada kesibukan lain di luar sana, kita maklumi adanya seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Saudara Nadiem untuk menutup acara kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit terakhir dari saya mungkin sebelum saya menutupnya. Jadi mungkin tadi disampaikan atau belum karena saya sempat beberapa saat kesulitan untuk kembali ke room. Jadi hingga saat ini sudah ada beberapa yang mendaftar itu non dari santri. Jadi ada beberapa peserta yang juga dalam tanda kutip ini adalah guru-guru yang berada di sekitaran Kecamatan Kahu itu sudah banyak yang kemudian meregistrasi kepada kami, dan juga ada beberapa teman-teman itu dari kampus UIN Alauddin Makassar yang juga sudah melakukan registrasi dalam rangka mengikuti kegiatan KMD ini. Jadi memang kegiatan KMD ini bagi orang-orang yang memang sudah mengetahuinya itu memang sangat-sangat penting, sehingga kemarin ketika saya mengikuti pelantikan Ketua DKR Dewan Kerja Ranting itu, alhamdulillah yang terpilih menjadi Ketua Dewan Kerja Ranting itu adalah dari Darul Abror. Alhamdulillah itu ada ananda-ananda kita yang saat ini bergabung dengan Dewan Kerja Ranting di Kecamatan Kahu itu ada 7 orang, dan ketuanya itu alhamdulillah santri yang saat ini menduduki kelas 6 KMI itu alhamdulillah suatu kesyukuran bagi kita. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada semuanya, kepada panitia-panitia yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara kita pada malam hari ini. Terima kasih juga saya haturkan yang sebesar-besarnya kepada wali santri yang meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Untuk informasi ke depan, apabila akan ada pertemuan dan lain sebagainya, insya Allah akan kami berikan kabar melalui WA Group. Jadi kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian masih stay atau berada di grup. Insya Allah akan kami kabari jika ada hal-hal yang kemudian pemberitahuan di kemudian hari, dan juga apabila ada barangkali tidak ada hal yang kurang jelas pada kesempatan malam ini atau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan untuk bertanya di grup ataupun kami perbolehkan untuk bertanya secara japri kepada panitia-panitia yang ada di dalam grup tersebut. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada malam hari ini. Saya akhiri pertemuan kita malam hari ini. Hadza wa shollallahu wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya.